mau nambahin sih tadi soal masalah yang gimana bisa Kurang seorang keras wanita yuk. itu ya mau nanggapin yang ini tadi soal wanita bagaimana dia bisa menghormati pasangannya walaupun grade-nya lebih di bawah dia ya. Itu Hmm. sih terjadi dari keluarga saya sendiri, ibu saya, dan itu 100% bergantung dari sang wanita memang. Gitu. Walaupun istilahnya ibu itu dulu tidak diberi support yang baik, tidak disediakan semuanya, tapi bagaimana dia tunduk, bagaimana dia memposisikan bahwa itu tuh sebagai kepala keluarga, dia itu seorang ayah kalian. Nah itu tuh berkat Tuhan itu tetap ada gitu loh. Pemeliharaan Tuhan itu tetap ada dan sampai sekarang puji Tuhan dengan hal itu ibu bisa jadi bisa apa ya kesaksian keluarga kami itu berasal dari sana gitu loh. Hmm. Bagaimana kita merasakan oh benar ya Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, pertolongannya itu ada, itu benar-benar dari situ gitu loh. Jadi itu ya tidak banyak wanita yang seperti itu memang, tapi itu balik lagi ke keputusan atau free will itu tadi, bagaimana dia mau menerima atau dia tidak. Kalau dia mau berarti track dia masih berjalan di dalam tracknya Tuhan dan berkat Tuhan pasti perkenanan Tuhan masih ada, tapi kalau tidak ya ya mungkin perceraian, perpisahan dan sebagainya lah yang didapat itu sih Mas Ete. Ya, ya itu ya memang prinsipnya kalau benar ada intervensi Tuhan lah gitu ya. Jadi kalau kondisi-kondisi di mana para lelaki, para suami, para bapak yang secara keuangan kurang moncer gitu ya, kurang lancar dan ditopang oleh istri, itu memang tantangan yang sangat sangat sulit bagi istri ya. Termasuk suami sebenarnya. Suami itu begini maksudnya, minder dengan istrinya gitu. Jadi kalau orang punya ego yang benar, dia tidak minder melihat istrinya punya lebih banyak uang. Nah itu yang uh, agak berat dipraktekkan ya. Tapi teorinya begitu. Jadi para lelaki punya harga diri yang tidak tersentuh, untouchable, tidak tersentuh. Jadi kalau punya ini, dia tidak akan punya keminderan berkaitan dengan harta. Itu ego yang benarnya. Walaupun dihina, tapi dia tidak terpengaruh. Gitu. Kalau sendiri terus terang ya ngalami gitu kan. Ya, penghinaan tentang keuangan itu terang-terangan gitu. Oleh orang-orang yang beriman, hamba-hamba Yesus. Tapi saya sendiri tidak tidak ya sakit hati iya tapi tidak tergoncang secara internal gitu dalam artian ya saya memang begini mau gimana lagi gitu kan apalagi ketika saya jadi full time ya sudah beda cara pandangnya gitu jadi cara pandang para lelaki ini adalah ya lelaki harus punya banyak uang gitu sukses jadi standar suksesnya itu nah, standar sukses saya bukan itu saya standar sukses saya adalah ideologi saya gitu. Jadi kepuasannya beda gitu ya jadi kepuasan termasuk mungkin bahasa cinta ya mungkin mereka punya bahasa cinta barang gitu jadi standarnya ya harus banyak uang supaya bisa memberi barang gitu. Nah, saya tidak terlalu punya itu gitu ya jiwanya berbeda desain jiwanya berbeda desain cara berpikirnya beda cara pandang beda tetapi ya seperti kesaksian Bayu tadi sebenarnya tetap bisa terjadi dan kalau berkaitan dengan janji Tuhan kalau di El Sadik itu begini kalau fondasinya benar ke atasnya pasti benar gitu aja kalau fondasinya salah ke atasnya pasti salah walaupun enak jadi fondasi benar itu tidak ada hubungan langsung dengan enak tidak enak sejahtera atau tidak kaya atau miskin itu nomor dua sebenarnya kalau fondasinya benar kalaupun miskin Tuhan akan bisa mengintervensi supaya cukup kalaupun kamu kaya kalau fondasimu salah kamu merasa berkelimpahan tapi ada yang kurang ada yang tidak cukup itu udah rumus
orang kaya menikah tidak cukup, dalam kondisi tidak cukup. Kenapa? Pertengkaran, persaingan bisnis. Bahkan suami istri bisa punya bisnis sendiri-sendiri. Secara keuangan mereka tidak bisa dikatakan miskin, melimpah gitu. Tetapi karena bekerja di dua tempat berbeda, mereka kurang perhatian. Kayak kasusnya Bupati Purwakarta sama istrinya, kalau nggak salah anggota DPR gitu ya. Minta cerai istrinya gitu, karena di dua tempat berbeda gitu. Jadi ya kurang perhatian, itu pasti jarang ketemu lah gitu. Nah itu makanya pernikahan yang baik dengan karir seringkali berbentrok. Kalau orang pengen karir, ya rumah tangga dikorbankan. Udah rumus itu. Makanya ada orang-orang yang tidak ingin karirnya moncer demi keluarga. Itu memang begitu, ada. Karena resiko memang. Kayak orang merantau gitu ya. Ya resiko. Pasangannya selingkuh tuh kan banyak. Istrinya atau suaminya merantau gitu, istrinya selingkuh di rumah. Bahkan dulu masih pacaran, merantau pacaran, yang pegang rekening pacarnya yang perempuan. Ternyata uangnya rekening yang tiap bulan ditransfer itu dipakai untuk pacaran lagi dengan pria lain gitu. LDR ya. Jadi ya itu resikonya tidak satu, ya bisa dibilang tidak sepadan gitu. Pasti ada yang gagal ya, pasti ada yang nggak ideal gitu ya. Jadi makanya prinsip saya, kalau fondasinya ideal, benar gitu ya, tidak ada cacat, ya bangunan di atasnya ya baik dalam kategori Tuhan. Nah ketika ada kondisi baik ini, maka ketika dibutuhkan Tuhan bisa intervensi. Kamu miskin tapi anakmu bisa dapat beasiswa misalnya, itu intervensi. Punya orang tua asuh misalnya, atau misalnya secara pendidikan tidak punya pendidikan, tapi dia punya keahlian tertentu yang bisa bekerja. Bagi saya itu sudah berkat Tuhan. Karena tidak semua orang berpendidikan itu bisa bekerja. Kalau di Indonesia ya, nggak tahu kalau di luar sana. Karena ada orang-orang, ada anak-anak yang secara akademis kurang, sekolahnya juga bukan sekolah bonafit, tapi ketika bekerja duitnya lebih banyak. Bahkan lulusan SMP biasa jadi menteri gitu. Itu sudah tidak sesuai dengan yang idealisme orang-orang gitu, bahwa harus pintar, harus berpendidikan tinggi. Itu kalau sekolahnya iya, tapi nggak harus sekolah formal ternyata. Banyak orang jebolan universitas nggak lulus, maksudnya ya sukses, Microsoft misalnya, Bill Gates, dan banyak gitu. Jadi mereka soft skill-nya yang lebih berperan daripada pendidikan. Nah ini kalau kita bicara berkat Tuhan, ya itu tadi. Pasti ada pengalaman intervensinya. Tetapi intervensi ini hanya berlaku jika fondasi kita benar, fundamental kita benar. Kalau fundamental kita salah, kita hidup enak, tapi Tuhan tidak bisa intervensi. Jadi ketika jatuh tempo dosa, ya sudah, Tuhan nggak bisa tolong. Makanya ada orang-orang kaya yang tergoncang hidupnya karena sebenarnya fundamentalnya lemah, fundamental spiritual ya, bukan yang lain. Jadi fundamental spiritualnya itu lemah, banyak lubang gitu. Ketika dibangun bangunan yang gede di atasnya, ya nggak kuat fundamentalnya, fondasinya nggak kuat, pasti ada masalah. Itu udah rumus sih. Ya begitu kalau saya. Mungkin ada pendapat, komentar lain.